nanar matanya dia tuh begitu anak bilang, salah, bukan begitu, ini yang benar, tinggalin. Nyokap anak tuh matanya tuh kayak. Nah sekarang kita bicara sama orang yang luar biasa, yaitu orang tua yang surgamu ada di sana, di orang tuamu. Bahkan atas satu surga yang namanya Babul Walid, pintu berbakti kepada orang tua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita ketemu lagi di Zayan Podcast. Learn, talk, and share. Cakep banget. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, tetap Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu doa sehat lah. Pokoknya yang penting kita sehat dulu. Iya, insyaallah. Mas, Gimana tuh Ben? nggak tahu kan kalau dengar kajian-kajian kan, janganlah kalau curhat sama teman kan gitu kan, curhat sama Allah gitu kan. Cuman sedikit nih Mas, sedikit mau ngobrol nih Mas. Kemarin sempat nyesel, sempat sedih gitu. Jadi mungkin ini juga pengaruh karena Ana baru belajar ngaji ya. Jadi belajar ngaji sampai rumah ketemu ibunda biasa, salam dan lain-lain. Nah, mungkin ibunda ngomong ada satu ilmu fikih dan lain-lain lah. Kita bahas apa waktu itu Ana sempat lupa. Tapi di situ Ana seakan-akan itu sama ibunda tuh kayak, salah itu mah. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Salah itu mah. Sebenarnya ibu Ana tuh langsung ngeliat Ana tuh langsung, Wah, ini anak gua ngajarin gua nih katanya. loh, mata seorang ibu itu kan tawan kan. Tapi Ana masih belum sadar tuh. Gayanya udah gaya kayak ustadz aja Ana kan. Padahal baru ngaji juga ngaji cuman nonton-nonton kan. Salah itu mah, bukan gitu, nggak boleh itu. Kamu gitu kan. Loh, tapi dia manggil anak Kak kan. Kak, tapi kan begini. Udah, jangan tapi deh. Udah itu nggak boleh. Udah titik, nggak boleh mah itu. Dilarang itu. Kan nih, anak pulang nih. Mungkin di rumah sebentar ngopi apa segala macam. Anak pulang. Nyampe rumah Mas, baru Mas. Blek hati. Kepikiran Mas. Apa mau nangis Ana? Astagfirullahaladzim. Itu ibu Ana loh gitu loh. Ibu Ana mungkin dia maksudnya dia mau nanya sama Ana karena dia seneng anaknya baru mulai ngaji kan. Tapi Ana nyikat udah kayak gas. Udah kayak ini tahzir netizen. Ya, tahu kan tahzir netizen kan, ngeri kan itu. Nah, itu tuh Mas, Ana nangis karena nanar matanya dia tuh begitu Ana bilang, salah, bukan begitu, ini yang benar, tinggalin. Nyokap Ana tuh matanya tuh kayak, wah, di situ dia tuh, kan? Iya. Pernah ngerasain nggak? Nah, tapi Ana belum sempat sih, kok dari dulu orang tua Ana udah meninggal. Sama mertua sama mertua. Lu paling selek sama mertua lu. Assalamualaikum Ustaz. Zainar kita. Mendingan langsung tanya Ustaz aja. Enggak, tanya dia dulu sama mertua dia. Ada dulu. Gimana Wah, mertua? galak banget dia sama mertua. Tunggu dulu Zainar. Ini ada yang lebih penting. Iya. Nggak galak kan? Nggak galak kan? Ya, Tapi kerasa dong, deg dong. kerasa. Cuma kalau emang terkait syirik sih ya emang agak kenceng dikit Nah, sih kalau saya. makanya. Kan kita mesti tanya gitu. Nih Zainal nih ada Ustadz Agus Hendra Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah selalu merahmati antum Ustadz. Amin. Nah, gimana nih Ustadz? Kalau ini agak kencang ya. Kata dia mertua Ana nih kalau udah urusan syirik sikat gas. Kalau Ana nih ketemu orang tua sampai rumah nangis Ustadz. Karena nanar matanya melihat, kok kamu begitu? Tuh, kata dia mau marahin antum, nggak pantas antum dimarahin. iya. Dan dia juga mau marah juga, Takut kan dia takut sama anaknya. Ini kekecewaan tuh orang tua tuh kayak begitu ya. Karena dosa nggak Ustaz? Ya iyalah ya. Maka ini juga sirik-sirikan tadi Ustaz. Sirik gas. Jadi gini, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kata Syekh Rabi
bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, hak kedua orang tua tidak akan pernah gugur walaupun keduanya terjatuh dalam dosa bid'ah, walaupun keduanya terjatuh dalam dosa syirik, maka engkau tetap harus mempergaulinya di dunia dengan cara yang baik. Ajib. Walaupun orang tuamu melakukan kesyirikan. Maaf ya Maya, maaf Ma. Walaupun orang tuamu melakukan bid'ah, dia tetap punya hak dari dirimu. Pergaulilah dia dengan cara yang baik. Masya Allah. Ya. Jadi ingat lo ya, bakti sama orang tua itu kewajibannya seperti kewajiban kita bertauhid kepada Allah. Masya Allah. Sampai setara itu tuh. Ya. Maka Allah selalu ditaruh di bawah, wa'bud rabbaka, ya. Jadi ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tuh. Sembahlah Allah, jangan syirik, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Jadi memang orang kadang-kadang orang nih kalau mau baru belajar ngaji ya. Nah, ya, itu tadi penyakit orang yang baru belajar ngaji kan, tuh. Taruhlah udah agak lama Ustadz. Kan siapa sih nggak mau orang tuanya masuk surga? Iya. Bener. Nah, ada caranya kan Ustadz? Ada caranya. Jadi gini, sebenarnya kita tuh gitu sayang sama orang tua. Sayang lo ngasih Bagian tahu, dari rasa kasih sayang. Cuman caranya salah. Oke. Caranya salah. Jadi apalagi udah tua ya, orang tua itu sensitif. Gampang sakit hati, gampang keluar air mata. Walaupun yang kau sampaikan benar, akan tetapi itu bisa menyakiti dia. Ya. Dan kadang-kadang ya, gue bingung juga sama orang ya. Nasihatin teman baik banget bro. Nasihatin orang tua, gue gas langsung. Gue bingung tuh orang begitu tuh. Ya kan ada orang gitu. Iya. Wow, kalau sama teman, nih bro, Ya, gak boleh begini bro. Nih ayatnya, ini dalilnya. Pakai teknik. Begitu sama orang tua, kagak boleh mah, syirik. Ya, wah neraka jahanam. Orang memang kalau belajar itu ada 3 poin. Kalau dia baru belajar, 1, dia bisa menjadi orang yang sombong. Pertama kali dia belajar tuh, wah seolah-olah udah paling tahu, paling ngerti. Kata Abdullah bin Mubarak, orang kalau baru belajar itu punya 3 sikap. Pertama kali dia bisa jadi orang yang sombong. Yang kedua, makin lama lagi belajar, dia akan tawadhu. Makin lama lagi belajar, dia merasa belum tahu apa-apa. Itu makanya kita terus belajar itu. Dan ketika kita berdakwah, emang ada triknya. Secara umum triknya 3. 1, ilmu sebelum ngomong. 2, baik lagi ngomong. 3, sabar habis ngomong. Simple tuh ya. Ilmu sebelum ngomong, baik lagi ngomong, sabar habis ngomong. Lu salah dinasihatin sama Hendra pakai cara yang galak, lu mendingan berantem kan sama dia. Iya kan? Suka begitu emang. Kadang-kadang kita suka saut-sautan nih. Iya. Jadi ketika Tapi anak percaya dia teman yang baik lah Ustaz. Ketika dia baik dalam arti kata menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang salah, orang bisa nggak gampang terima begitu aja. Ini cara loh Ustaz. Cara yang salah loh. Ya. Makanya yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik akan jadi sudut pandang yang beda. Contoh orang sholat rambutnya dikuncir laki-laki gitu ya. Mas, makruh sholat begitu. Kenceng. Langsung. Udah mendingan ajak berantem gitu mah. Mas, afwan, assalamualaikum. Tinggal di mana ya? Oh iya. Ini pernah baca riwayat ada larangan sholat rambutnya dikuncir. Nah, itu pasti dia nanggapinnya beda kan. Kadang ada orang salah, begitu kasih tahu dengan cara yang salah, tambah marah dia. Berontak dia. Tambah berontak. Itu kan tabiat manusia suka begitu. Sukanya dikasih tahu dengan cara yang baik. Maka ilmu sebelum ngomong, sabar habis baik lagi ngomong, kemudian sabar setelah ngomong. Itu sama orang biasa, bro. Nah, sekarang kita bicara sama orang yang luar biasa, yaitu orang tua yang surgamu ada di sana, di orang tuamu.
Bahkan atas satu surga yang namanya babul walid, pintu berbakti kepada orang tua. Nah ini tentunya harus ada trik gimana cara ngasih dakwah sama orang tua. Taib, yang pertama dakwah kepada orang tua nih buat Zainal semuanya yang punya orang tua masih melakukan banyak bid'ah, orang tua yang masih banyak melakukan kesyirikan, maka walaupun dia salah, ingat dia orang tua. Dia punya hak terhadap dirimu supaya kau berbuat baik kepada dia. Tidak hilang hakmu menasihati dia. Nah, semua pengen orang tuanya masuk surga bersama, benar? Kita pengen masuk surga bersama keluarga, bersama orang tua. Saking kita pengennya, akhirnya lupa cara ngasih tahunya. Kita terlalu sayang, jadi akhirnya malah ada ibu-ibu lagi syirik dipoto sama anaknya. Dikirimin ke Dipotong ya, emaknya kan jadi marah gitu loh. Apa? Mau dikasih tahu nih buktinya nih gitu dia. Ya apalagi kalau disebarin di sosmed ya nggak boleh lah, jangan ya. Yang pertama, kalau orang tua berbuat salah semuanya, Zainal semuanya. Satu, ini cara nasihatinnya. Triknya ada 12. Satu, nasihati mereka dengan kalimat yang lembut dan menyentuh. Ini susah bagi anak tuh. Ya, kecuali anak yang punya ilmu tadi. Betul. Ya, ini baru belajar langsung melihat salah. Neraka. Nah, ini orang nggak punya sense nih kayak Dikata keren kali itu. ya, nggak dikata dia keren gitu. Kata keren kali. Padahal itu nyakitin Hati itu ya dan orang susah nerima kayak gitu. Walaupun Hendra niatnya baik, tapi caranya begitu lebih baik. Malah dia akan jadi musuh dia. Jadi pokoknya pengen beda sama si Hendra. Pokoknya gua nggak mau ngikutin dia. Hanya gara-gara satu kali itu ya. Kata-kata yang salah gitu ya. Ya. Jadi nasihati orang tua dengan cara lemah lembut dan menyentuh. Afwan mami, itu nggak boleh loh. Itu syirik. Masa? Iya. Mami tahu nggak? Ini ayatnya nih, ini hadisnya nih. Oh gitu ya. Ini akan berkesan banget di hati dia. Dia bangga gitu ya. Ya Allah, Dia belajar nih. Iya belajar. Kedua, ya hendaknya nasihat itu didahului dengan berbuat baik kepada mereka dan memenuhi hak-hak mereka. Kenapa? Karena jiwa ini diciptakan oleh Allah tuh senang kepada kebaikan. Jadi gini, bagusnya antum sebelum nasihatin, antum jadi orang yang berbuat baik dulu sama dia dong. Mami apa kabar? Aku bawain kesukaan mami lo. Padahal lu punya satu target, pengen dakwahin dia dalam satu hal kesalahan dia. Ini jarang orang lu. Makanya dakwah tuh antum bisa ditinggalin sama jamaah karena salah dalam menyampaikan. Ada orang-orang yang kalau ngasih tahu tuh jebret gitu loh. Dia nggak mikir hati gitu. Makanya dia gue didik. Ya, kenapa? Karena antum akan berhadapan dengan banyak model manusia. Dan semua manusia suka pada kalimat yang baik. Walaupun dia salah loh ya. Ya antum salah tapi dinasihatin dengan cara yang salah. Wah, mendingan bodoh amat, gue nggak mau. Cara yang salah di depan orang banyak kan itu gitu. dia. Jadi yang kedua nih, hendaknya nasihat itu didahului dengan berbuat baik kepada mereka. Tok, gua ada makanan, ya makan nih anak-anak. Sambil ngobrol-ngobrol, gua lihat kemarin lo baca ramalan bintang lo. Iya, boleh. Kagak boleh bro. Sambil makan Kambing guling. Udah nyerah dia. Udah. Iya. Bener ya? Bener. Mami, aku punya iPhone 13 loh. Masya Allah. Langsung berbinar-binar. Langsung, seneng gitu ya. Ana belum beli. Mau dinasehatin kayak apa juga, iya. Orang baru dapet itu. Semua manusia seneng loh. Iya. Dapat hadiah. Setuju, sepakat. Dan ketika dia seneng dapat hadiah, masukin tausiah. Hadiah tausiah. Ya. Jadi ketika kita pengen dakwah sama orang tua apalagi, hendaklah kita berbuat baik dulu, dahului dengan perbuatan baik. Bagaimana bro, anak durhaka nasihatin orang tua.
Misalnya ada anak ya durhaka sama orang tua, ngelawan, tiba-tiba nasihatin orang tua, mami nggak boleh kayak begitu begitu. Ah, lu aja kagak bener hidup. Ya lalu tong. Lu aja nyakitin gua mulu, mau nasihatin gua lu gitu loh. Iya. Maka manusia itu condong kepada kebaikan dan senang sama orang yang berbuat baik. Ini penting buat dakwah. Coba sembako kasih tahu, sembako, ayo fakir miskin, sembako seneng kan? Nah bapak ibu, ini kasih tahu deh, nggak boleh ini yang sunnah begini. Senang dia orang dia dapat beras, dapat indomie, ya. Betul. Ya ini, insya Allah ini sepakat semuanya, ya. Itu yang kedua, kalau mau nasihatin orang tua hendaklah dahului dengan berbuat baik. Apa kesenangan dia? Apa kesukaan dia, ya kita bawain dulu ya, sambil baru kita masukin dakwah. Kemudian yang ketiga, ajaklah dia ke majlis ta'lim untuk menambah iman dan ilmu. Kadang-kadang orang ajak orang tua ke restoran sih, mami makan bareng-bareng ke restoran, ngajak pergi ke mall, lupa maminya nih butuh asupan yang lain, ilmu. Mungkin gak masuk dari lo, tiba-tiba didengerin Ustadz ceramah, gampang banget terimanya. Ustadz Agus Hendra lagi, Masya Allah. Ya, gampang banget terimanya. Jadi ajak orang tua mau ke majelis ta'lim, ya, karena bisa jadi orang tua nggak dengerin nasihatmu. Kenapa? Lu kan dididik sama dia, masih kecilnya kayak apa dia tahu, ya tiba-tiba udah gede dinasehatin, mami nggak boleh gini, mana mau dia. Kalau ada orang tua seperti betul. itu nggak mau dinasihatin sama anaknya, tiba-tiba yang dia dengerin Ustadz. Padahal apa yang disampaikan oleh Ustadz lu udah sering sampein ke ibu lu, tapi sama ibu lu nggak diambil. Tapi begitu orang lain yang ngomong, oh dalam hati kita, lah kan dulu gue juga udah kasih tahu gitu. Udah dibahas. Orang maka ajak orang tuamu ke majlis ta'lim, ajak kajian Zoom. Ada lo kajian Zoom itu sampai tausiah Zoom itu ya ditaruh di TV gede jadi tontonan keluarga. Nih sekarang kita lagi bahas syafaat nih, ayo anak yang ngajak kalau lagi COVID begini. Atau ya suka saya lihat ibu-ibu ngajakin orang tua. Bayangin bro, istri saya kan bikin kajian Zoom baca Quran ya, tilawah. Itu ibunya udah 70 tahun baru mau belajar ngaji. Masya Allah. Anaknya moto dari belakang, ibunya lagi baca Quran. Tak, terima kasih ustazah, ibu saya jadi mau baca Quran. Ya Allah. Padahal anaknya pasti udah bolak-balik ngasih tahu tuh. Ya, tapi begitu orang lain yang ngomong, orang lain yang baca Quran dia senang. Memang butuh orang lain untuk menasihati. Sepakat. Orang tua kita. Yeah. Ya. Itu yang ketiga tuh. Ajak orang tua ke majelis ilmu. Atau cari jalan-jalan daurah yang ke puncak. Kan ada tuh ya ustadz sunnah bikin kajian tuh ya, daurah di mana, di pantai sambil kajian. Nah itu kan ada rekreasinya juga kan. Betul. Tapi sambil dengerin ceramah, tausiah. Jadi jangan sampai kita menyuapi orang tua hanya dengan makanan, dengan materi, beliin mobil, beliin ini, kita lupa ada satu yang mereka butuhkan, ilmu. Ya, mereka kurang ilmu. Ya, makanya Zainal semuanya ya bahagiakan orang tuamu bukan dengan harta tapi dengan ilmu juga. Ajak ke tempat-tempat taklim atau kajian-kajian atau ya belikan apa kirim dia tausiah yang baik. Kemudian yang keempat, nah ini buat kita nih yang suka nasihatin orang tua dan orang tua belum berubah nih. Salat malam serta menangis kepada Allah dan memohon agar Allah berikan hidayah dan taufik. Doakan ya. Doakan lagi sujud kita doain Allah mahdi, sebutin namanya. Allah mahdi ibuku ya. Allah mahdi ummi, Allah mahdi abi. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibuku, ayahku. Ya Allah ya, nangis lu ngelihat orang tua masih salah aja sholatnya. Ada ibu-ibu ya orang tuanya gak sholat bro, sedihnya kayak apa? Gak sholat bapaknya
Ya Allah, ngasih taunya juga susah kan? Ya udah, lakukan poin yang keempat, sholat malam, berdoa buat supaya mereka dapat hidayah. Yang kelima, ini buat kita juga nih yang suka nasihatin orang tua atau nasihatin siapa saja, khususnya orang tua. Kuatkan kesabaran dalam memohon dan menunggu datangnya hidayah. Kita harus sabar. Jangan sampai kapan nih sadar nih bapak gue nih. Kudu sabar dalam menunggu hidayah. Kadang-kadang kita sabar dengan proses kita, betul. Lu kan lagi dapat hidayah proses kan? Ya. Iya kan? Wah, ngilangin gudut kan susah banget tuh. Iya kan? Ya. Jangan ketawa. Terus ya, lu susah banget kan ngilangin gudut tuh. Ya. Jangan jadi iklan nih. Ya. Ya. Pokoknya luar biasa. Kenapa kita bisa sabar dalam menghadapi proses kita, tapi tidak sabar dalam menghadapi proses orang lain, apalagi orang tua dalam berubah? Tuh. Ya Anda kan dulu kenal dulu, duduk dulu, masih tanya-tanya dulu, masa sih, masih meragukan dulu, masih ngilangin dikit, yang lain belum detak, ya dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus sabar dan siap sabar untuk menunggu hidayah dia. Mungkin jadi tahun depan, mungkin jadi atau sebelum matinya, Allahu a'lam. Gue kaget loh bro, ada ibu-ibu di Amerika WA gue, kenapa? Dia bisa mensyahadatkan ibunya sebelum dia mati. Masya Allah. Ibunya kafir bro. Mami mau masuk Islam Sebelum meninggal sih. sebelum meninggal. Masya Allah. Ya Allah, perjuangan tuh si ibu. Dan si ibu itu emang baik, rajin untuk ilmu, orangnya dakwahnya luar biasa, orang tuanya masih kagak bisa juga sabar. Dia nunggu terakhir sebelum ibunya meninggal, ibunya menganggukkan diri pengen masuk Islam. Ya, lalu dituntut baca syahadat. Ya, ini perjuangan seorang anak supaya bisa orang tuanya masuk surga bareng dia. Ya kalau sekarang mertuanya yang ada, ya udah usahalah supaya mertuanya ini kan gini loh. Kalau kita baik sama mertua, maka berarti kita baik sama mertua, berarti istri kita akan berbuat baik sama kita, betul nggak? Betul. Kan istri kita seneng dibaikin mertuanya, orang tuanya, maka dia pun akan berbuat baik kepada kita. Ya, jadi jangan sampai kita dakwah ini salah dalam menyampaikan. Jangan begini. Pokoknya hidayah kan dari Allah Pak Ustadz. Pokoknya gue kasih tahu mau kayak apa tuh orang nerima apa kagak, bodo amat. Salah. Nabi Muhammad SAW lihat bagaimana dakwahnya, sabar dalam menyampaikan. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam 850 tahun dakwah cuma ikut 80 orang. So nih. Oke. 850 tahun. 800 dibagi 80. Setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun dapat satu orang. Makanya kalau lelah dalam berdakwah baca surat Nuh. Itu hiburan banget. Gimana hebatnya dakwahnya, bukan siang malam Nabi Nuh alaihissalam. 10 tahun satu orang. Cuma dapat 10. Jadi kita harus kuatkan kesabaran. Sabar ya. Dalam menunggu datangnya hidayah. Ingat diri kita aja. Dulu Untuk orang tuanya nih. iya, dulu kita aja lama proses hidayah. Betul. Dan sekarang lihat orang, ngapa sih lu susah amat ya? Lu juga dulu lama kan gitu. Dulu 15 menit sekali harus ngudut, Mas. Sekarang podcast 4 jam nih. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, usahakan untuk mengadakan seorang teman yang bisa mewarnai. Misalnya lu bawa teman Sendra, ya, tapi lu udah atur dia, lu ngomong yang benar-benar, lu yang baik-baik gitu lah. Iya, nah, ya kan Dra, itu bagus kan kajiannya Dra? Oh iya Mi, bagus banget itu. Kadang-kadang orang nggak dengar dari lu, ibu lu, tapi dengar dari dia. Betul. Kenapa? Karena bosen dengerin lu. Aduh. Ya kan? Karena lu sering nasehatin dia, bosen dia. Iya. Kayak anak juga ya. Anak dinasehatin sama kita gak nurut-nurut, dinasehatin gurunya langsung nurut. Betul. Dia perlu refresh. Iya, dia perlu orang lain. Iya. Maka usahakan ada teman yang bisa mewarnai. Nih Mami, ini aku bawa teman dong ya. Oh iya Mi,
Ya bagusnya sih iya Mi, nggak boleh begitu syirik ya. Oh gitu ya Indra ya. Iya. Sambil Mas Hendra bawa durian nggak Ustaz? Wah, Sambil bawa durian. Makin lagi masuk tuh barang. Apalagi bawa es pangeran. Ya. Iklan. Ya. Nah, kemudian yang ke-7 ini penting nih. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Jangan ketika mereka sedang sibuk atau marah. Kan ada waktu-waktu yang orang tua tuh lagi santai, lagi senang, lagi enak, itu masukin tuh. Bukan dia lagi sibuk atau lagi marah, ini akan tambah marah tentunya ya. Tambah ngamuk ya. Itu poin yang keberapa, ke-7. Ke-8, nasihatin dengan cara rahasia. Jangan depan orang. Oke. Iya, ya berdua ya. Jangan di depan orang. Nih, Bu, jaga ibu saya. Hancur dia orangnya. Astagfirullah. Ya. Kata ibunya, mudah-mudahan kamu jadi batu, Nak. Ya. Ya. Kemudian yang ke berapa? 9. Mintakan kepada orang soleh yang akidahnya lurus ya untuk mendoakan mereka. Boleh tuh. Antum punya teman yang soleh atau ustadz yang soleh. Tat, doain dong ibu saya tuh. Ya, siapa namanya? Ini Tat. Taib, insyaallah. Itu dibolehkan Ustaz ya? Boleh gitu ya? mintakan doa. Ya, mintakan doa. Nanti kan dia akan berdoa kepada Allah kan? Betul, ya. mintanya ke Allah. Jadi nanti saya lagi sujud doain Allah Mahdi, sebutin nama siapa. Tat, doain dong ibu saya ini Tat. Belum juga mau sholat. Bapak saya juga Tat, ya Allah masih main judi juga. Ya. Ini Tat, ini dua sejoli ini gimana cara supaya dia dapat hidayah? Tolong doain. Boleh kita ya mintakan doa kepada orang lain, apalagi orang itu memang bagus akidahnya. Mudah-mudahan ya mustajab loh. Ya. Kemudian yang ke berapa? 10. Ya, ini penting nih, kasih mereka artikel-artikel atau apa ya, WA, tulisan-tulisan tentang cerita-cerita orang-orang soleh. Ya terus apa? Pokoknya yang bisa, atau akhir hayat orang-orang yang salah, atau akhir hayat orang-orang yang zalim ya. Kayak ada video tuh gua share di podcast di Instagram ya. Di Instagram saya podcast tentang orang yang muazin yang meninggalnya sambil azan. Oh iya. Ya Allah. Dan Muazin itu. Iya, orang tua ngeliat gitu. Ya Allah. Enak banget ya gitu ya. Meninggal lagi azan. Jadi penting tuh cerita-cerita kayak gitu. Jadi kita WA dia atau ke grup keluarga ya. Mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah ya. Jadi jangan judge, kan ada banyak di situ di WA keluarga tuh. Jangan sarkas ya. Gini. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Khususnya mami papi. ya. Jadi, modus tuh Mas. Jadi mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah ya. Ini orang mati, orang ini biasa azan dan menutup akhir hidupnya dengan azan. Ya, kan ada orang cerita lagi sholat meninggal. Kan tuh orang tua senang tuh kisah-kisah kayak gitu tuh. Atau kisah-kisah sebaliknya. Mati lagi joget. Kan ada tuh orang lagi joget mati gitu loh. Orang tuh astagfirullah. Ya, kadang-kadang video itu akan membuat. Makanya gue ada satu program sebenarnya di Zayan ini namanya Baper, bawa perasaan. Baru dua episode kayaknya. Gue ngituin video lalu dikomentarin. Oke. Boleh tuh kita terusin ya? Iya boleh. Terusin ya. Jadi misalnya video orang lagi sakaratul maut. Tapi Mas Hendra nggak baperan kan? Enggak ya. Jadi namanya Baper, bawa perasaan. Jadi kita liatin dulu video ke jamaah, nih videonya, baru kita komentarin. Kemudian yang ke-11, ajak sekali-kali ziarah kubur. Sebagai pengingat. Iya, mengingat ya. Mudah-mudahan ya jadi pengingat kan, melembutkan hati. Makanya hati kalau lagi keras, ziarah kubur. Bisa saja kan. Misalnya lu punya orang tua yang kayaknya susah nasihatin. Kita ke kuburan kakek yuk gitu ya. Atau ke kuburan siapa saudara. Mudah-mudahan dia di kuburan itu jadi mikir kan. Suatu saat saya akan ke sini. Saya harus persiapkan bekal. Ya, sambil lu gandeng tangannya, Masya Allah. Mengingat kematian itu bisa melembutkan hati. Yang terakhir nih, ya, minta bantuan kepada orang yang mungkin lebih
tua usianya. Ya, bisa jadi pamannya yang lebih berilmu, atau kakaknya, atau siapalah orang yang disukai oleh orang tua yang lebih tua. Atau dituakan ya. Iya, tuakan, tolong dong nasihatin ayah saya supaya dia meninggalkan perbuatan yang salahnya. Inilah sedikit trik-trik dalam berdakwah, khususnya berdakwah kepada orang tua. Ya, ingat loh, jangan sampai lu dakwahin malah lu dikutuk sama dia. Betul. Penting. Harus sabar. Sabar dakwahinnya. Gimana pun kita niatnya baik sebenarnya, pengen nyelamatin dia yang salah. Kan ada orang tua yang masih banyak bid'ahnya gitu lah. Doa-doanya gitu aja. Ya kita kadang-kadang gregetan gitu loh. Iya. Gregetan ya. Tapi itulah tugas kita. Maka ada orang tua yang dapat hidayah lewat anaknya. Dan ada anak yang juga dapat hidayah lewat orang tuanya. Maka 12 trik ini baru sedikit saja, masih banyak trik-trik yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan 12 trik ini Allah mudahkan orang tua kita dapat hidayah. Amin. Insyaallah. Nah, Ustaz, balik tadi ke awal nih. Yang tadi Mas Hendra bilang tiada ampun untuk syirik itu. Dengan mendengar penjelasan Ustaz apa tetap digas apa gimana? Intinya kita jadi gini, bedakan Iya antara kan? Syirik kan, Mas? bedakan antara hukum dengan penyampaian. Hukum dengan Gini, hukum harus jelas, nggak boleh dirubah-rubah. Tapi penyampaiannya gimana? Oke. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa dalam menyampaikan. Tapi dia tahu clear masalah hukumnya, dia tahu Iya, kan? jadi gini, afwan ini nggak boleh loh, ini syirik loh, ini dosanya besar, ya ini diancam neraka loh, ya dan kalau mau jangan begini, nah ini caranya begini. Susah, orang kadang-kadang tahu ini hukum salah, tapi nggak tahu cara menyampaikan. Bahkan kadang-kadang yang halus aja suka susah ya Mas ya. Iya. Kita udah kasih tahu halus aja ya. Tadi tuh trik-trik tadi kita mesti coba satu persatu kan, Ustaz. Mana yang masuk, ini nggak masuk, coba lagi. Coba terus. Kenapa kita bisa bisa melakukan berbagai macam trik dalam bisnis, ya, tapi tidak bisa melakukan trik dalam dakwah. Apalagi ini orang tua. Oh ini nggak bisa ini. Oh ini nggak bisa, masuk lewat sini. Ini nggak bisa, masuk lewat sini. Ada sampai 12 trik ini. Masa satu gak jebol. Iya. Ya. Sampai kalau kita dapat tuh mungkin dapat kepuasan tersendiri ya Mas ya. Kepuasan tersendiri. Pahalanya dapat. Orang tuaku dapat hidayah lewat diriku. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah jazakallahu Ustaz. Hasil penjelasannya boleh ya, tapi antum jangan kenceng-kenceng ya orang tua ya. Iya. Siap? Janji ya. Apa dong? Mas Hendra. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.